atau pasti tahu yang pasti orang Jawa ya kebanyakan ya. Jabatan ini di sini itu Kasubdit Penata Usaha dan Inventarisasi di Pengelolaan Barang Milik Daerah di BKD Kabupaten Lebak. Kendala-kendala apa aja yang kita alami pada saat kita melaksanakan pengelolaan aset daerah pasti tentunya banyak di kita. Karena untuk di aset di Kabupaten Lebak ini banyak jenisnya ya. Kalau di Permendagri kan udah jelas itu diatur di Permendagri 47 tahun 2021 kaitan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah. Salah satunya untuk pengelolaan ini, kalau di kita sendiri ini masih banyak lah kendala, terutama di KIP A. KIP A itu kaitan dengan tanah. Pernah dengar yang kaitan? Kalau di KIP A itu tanah, bahasanya KIP A ya, itu kaitan tanah. Kalau untuk KIP B, KIP itu ada kartu input barang. Kalau KIP B itu yaitu peralatan dan mesin. KIP C itu gedung dan bangunan. KIP E itu lebih ke seperti buku-buku tuh, aset lainnya. Yaitu seperti buku, gambar-gambar pintura, masuk ke aset lainnya atau KIP E. Nah, untuk kendalanya sendiri biasanya untuk pengelolaan aset yang pertama kaitan untuk aset tanah sendiri. Memang di aset di Lebak ini lumayan banyak, mungkin kalau secara data mungkin ada lah kita juga karena di kita pencatatannya aset ini kan ada namanya aplikasi Akses Bada. Kita bisa cek data-data aset kita, baik itu KIP A atau sampai ke dengan KIP A itu ada semua sana trail datanya ada. Nah, untuk kaitan kendala-kendala pastinya ada. Salah satunya pada saat kita melaksanakan pengamanan dalam bentuk yaitu pengsertifikatan tanah Kabupaten Lebak yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten. Pas itu banyak karena kita sudah mulai di tahun 2019 kita tuh gencar-gencarnya karena instruksi BPK sendiri untuk kaitan pengamanan ini. Nah, selama ini kita sudah laksanakan dari tahun 2020 sampai sekarang. Yang kendalanya pastinya biasanya itu kalau dengan sudah berbenturan dengan kepentingan masyarakat atau bersinggungan dengan tanah-tanah masyarakat. Karena di kita di Kabupaten Lebak itu biasanya untuk tanah itu biasanya dari awal itu banyak yang itu rata-rata dari hibah. Awal mula biasanya itu dari hibah. Untuk pengadaan itu jarang. Biasanya baru-baru di tahun-tahun sekarang aja ada pengadaan. Tapi kalau dari awal-awal itu biasanya emang dari hibah. Khusus untuk yang terutama dinas pendidikan. Biasanya kalau di suatu desa mereka itu ingin mendapatkan sekolah, biasanya kan ingin sekolah itu dekat dengan desa itu, biasanya kan mereka desa itu diminta untuk menyediakan lahan. Nah, dari situ biasanya dari dulu itu hanya lisan tuh. Dari situ kendalanya biasanya pada saat kita udah mencatatkan banyak masyarakat atau desa yang mengklaim atau yang mengaku bahwa itu aset mereka. Nah, itu kan perlu kita harus koordinasi, harus pendalaman, kronologis, dan kita memang harus menghadirkan pelaku-pelaku zaman dulu kan. Dan kebanyakan mereka juga sudah nggak ada, sudah ya, almarhum lah. Gitu. Tapi biasanya dari anak cucunya biasanya kita bisa menggali lah bahwa kronologis aset itu seperti apa. Itu kendala salah satu untuk di aset tanah. Juga berbenturan dengan tanah-tanah kayak PT KAI dengan tanah PTPN itu juga lumayan perlu tindak lanjut yang luar biasa. Tapi ya biasanya kita prioritaskan dulu lah mana yang emang kira-kira aman, biasanya kita lanjut. Kalau yang masih perlu pendalaman biasanya kita belakangi lah. Itu untuk yang tanah. Kalau untuk peralatan mesin biasanya kendalanya pada saat kita melakukan inventarisasi, monitor. Kalau di sini mungkin masuknya ke monitoring dan evaluasi ya. Itu emang lumayan Pak, Bu ya. Bang makin apa? Teteh aja teh. Itu biasanya kalau untuk peralatan mesin banyak aset-aset kita itu ya mungkin karena sudah rusak berat atau mungkin sudah berganti pengurus barangnya. Mereka itu kebanyakan itu udah kehilangan jejak. Jadi
udah nggak apa lagi tuh asetnya yang mana gitu. Begitu pada saat kita melakukan evaluasi dan melakukan inventarisasi aset daerah ini, yang kita laksanakan minimal kalau diatur di Permendagri itu minimal 5 tahun. Iya, 5 tahun Minimal lah, sedikit-sedikitnya 5 tahun sekali. Itu mereka kebanyakan jangan kesulitan untuk mendata aset-aset mereka sendiri, yang notabene kadang-kadang itu udah gonta-ganti pengurus barang. Nah seperti itu juga salah satu kendala kita pada saat mengelola aset mereka. Mungkin itu sedikit yang untuk kaitan. Kalau untuk bangunan dan lainnya saya kira nggak terlalu ini. Biasanya yang lebih banyak kendala itu yaitu di peralatan dan mesin. Ada kita datang kemarin sebenarnya saya juga ada rapat koordinasi dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemarin itu saya di Baperida, dan kita juga kemudian membawa datanya bentar ya. Karena untuk optimalisasi, jadi itu buat kajian untuk optimalisasi pajak daerah, pendapatan pajak daerah. Untuk aset-aset tanah, emang kita lebih fokus ke aset tanah. Kalau untuk peralatan mesin, kalau bangunan juga ada sebagian, tapi emang lebih besar di sini kaitan aset tanahnya ya. Di kita yang daftar pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dari sampai dengan tahun 2005 di kita itu untuk sewa seluruh tanah itu di kita ada 4 bidang tanah. Itu di sini digunakannya untuk PT SL Aksista ya ini ya, PT SL Aksista itu di daerah Cibeber, itu tower biasanya. Ada juga yang digunakan tambak, itu yang ada di daerah Wonosalam, itu PT Raja Udang ini. Terus ada juga yang dari PT Arga Pratama, itu di daerah Maja, ini lahan parkir di daerah sekitar Stad Maja, itu baru tahun kemarin itu laksanakan. Ada juga yang sewa tanah XBRI ini, itu dari baru 2024 kemarin ini di daerah Cikotok juga. Dan ada juga sewa lahan yang sebagian, biasanya ini yang kaitan ruko-ruko yang ada di pasar-pasar itu, yang ada di sini di Jalan Jalan itu kita sewakan perorangan. Dari situlah ya bisa menambah-nambah PAD daerah, salah satunya itu. Tapi kalau untuk emang belum maksimal lah kita sebenarnya, karena sebagian besar lahan-lahan kita ini tempatnya emang namanya Lebak kan, lokasinya biasanya kan enggak rata ya. Lebak itu kan jadi ya gunung lembah dasar, emang agak susah. Tapi kemarin yang terbaru itu kita ada yang program pemerintah yang KDKMP. Nah itu kemarin kita juga banyak permohonan dari desa-desa. Di kita kemarin sudah ada sekitar 36 desa yang mengajukan untuk menggunakan lahan pemerintah daerah dalam bentuk pemanfaatan, dalam bentuk sewa, lebih ke sewa. Tapi untuk sementara ini untuk teknisnya seperti apa emang belum dibahas, karena masih dalam tahap pendataan tanah dan masih dalam tahap pembangunan, belum selesai. Mungkin kedepannya baru kita bahas untuk sewanya ini, kerjasama sewanya atau perjanjian kontrak kerjasamanya ini. Mungkin itu sementara untuk aset-aset daerah yang bisa menghasilkan PA di daerah. Nah, retribusi itu yang dikelola oleh Disperinda atau dalam perdanya. Nah, nanti kena retribusi itu parkir. Jadi itu juga menambah PAD daerah juga salah satunya. Biasanya kalau di suatu OPD ada lahan kosong, biasanya mereka juga akan sewakan tuh. Cuma biasanya dia menginformasikan ke kita dulu tuh, menyampaikan bahwa ada nih bersurat, biasanya ke bupati atau kita, nanti kita sampaikan ke pimpinan, nanti diskusinya seperti apa, tindak lanjutnya biasanya melalui penilaian dulu, appraisal. Nanti dari KPK itu turun ke lapangan, dicek kira-kira untuk sewa tanah ini berapa nilainya untuk per 5 tahun biasanya. Kalau kita per 5 tahun kebanyakan kita per 5 tahun untuk penyewaannya. Ada juga
Dari data awal kemarin kita juga sudah sampaikan ke Inspektorat aset-aset idle khususnya tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Lebak. Kita juga pernah kemarin bersurat ke OPD-OPD agar menyampaikan aset-aset mereka yang memang sudah tidak digunakan atau aset mangkrak tadi itu. Ada datanya, kita ada. Memang itu ada berupa tanah ataupun berupa bangunan. Ada. Kalau hal seperti itu biasanya kejadiannya yang pernah kita melaksanakan inventarisasi, kadang-kadang seperti ini. Kita pegawai nih dikasih kendaraan motor atau mobil, mereka kadang-kadang mau mengembalikan. Gitu kan, berarti udah pihak lain dong, karena mereka sudah pensiun kan, harus ada kewajiban mereka itu mengembalikan lagi ke daerah atau kepemimpinan mereka atau atasan mereka. Karena setiap pemegang kendaraan itu biasanya dia disertakan surat keputusan kepala dinasnya selaku pemegang kendaraan, siapa megang. Nah, pada saat nanti mereka pensiun biasanya mengembalikan. Nah, biasanya kita tahu itu biasanya pada saat kita inventarisasi atau pada saat mereka melaporkan tuh bahwa si A ini pensiun nih, kendaraannya belum dikembalikan. Nah, biasanya kita ada surat ke mereka untuk mengambil gitu, seperti itu biasanya. Tapi kalau untuk sengaja bahwa itu dibiarkan dikuasai LPL, enggak juga. Tanah biasanya tadi perdebatan aja, biasa perdebatan karena ada klaim dua belah pihak, ada klaim bahwa itu punya daerah, klaim bahwa itu punya masyarakat, biasanya seperti itu. Biasanya kita duduk bareng biasanya, nanti juga pasti ada titik temu lah. Jadi kita duduk bersama, kita ngobrol bareng, terus kita datangkan saksi-saksi, buktinya apa, biasanya ada titik temu. Nah, kontrolnya itu biasanya ya tadi itu di masing-masing pengguna. Mereka yang akan mengawasi, karena kan untuk penggunaan aset daerah kan dibuatkan SK tuh dari kepala dinasnya, si A ini megangnya kendaraannya ini, si B megang kendaraan ini. Pada saat biasanya mereka terlihat mungkin nggak pernah digunakan ongkos, dikasih kendaraan digunakan enggak, biasanya mereka akan tanya tuh kemana tuh kendaraannya kan, seperti itu. Kalau memang sudah tidak digunakan, tolong kembalikan, biasanya seperti itu supaya bisa digunakan ke yang lain. Biasanya seperti itu kontrolnya. Tapi kalau kita selaku pengelola memang jarang kita melakukan ke sana. Biasanya emang kita arahkan untuk pengawasan penggunaan itu ya dari penggunanya sendiri, biasanya dari kepala OPD-nya atau kepala dinasnya sendiri biasanya. Ada penyusutan aset. Jadi tiap tahun tuh aset itu akan susut, kecuali tanah ya. Kalau tanah itu nggak ada susut. Tapi selain itu, bahkan seperti peralatan itu ada susut. Nanti sampai sekian, biasanya 5 tahunan kurang lebih, masa manfaatnya biasanya 5 tahunan. Itu akan nol. Seperti itu. Tapi ada juga pemeliharaan. Kalau pemeliharaan itu sifatnya kan hanya mengembalikan ke semula. Tapi kalau dilihat dari segi pemanfaat, dia akan nggak ngaruh. Karena untuk pemeliharaan itu dia akan menambah nilai barang itu enggak. Dia akan hanya mengembalikan ke awal, ke posisi semula, tapi tidak menambah masa manfaat tidak. Ya, aturan seperti itu. Kalau untuk pemeliharaan itu kan sebenarnya kan pemeliharaan yang rutin ya, dilakukan semua OPD. Biasanya kaitan rencana kerja untuk tahun sekian tuh, itu sebenarnya sudah dilakukan tahun sebelumnya. Yang biasanya mereka itu akan mendata tuh aset-asetnya, barang-barang apa aja di OPD itu yang perlu ada pemeliharaan rutin. Biasanya kan bisa ada bangunan, bisa ada peralatan mesin. Nah, mereka biasanya akan menganggarkan tuh, minta kepada kita untuk dilakukan pemeliharaan rutin. Berarti udah dirinciin gitu ya Pak? Betul, jadi untuk barang A, B, C itu sudah mereka buat untuk penganggaran kaitan pemeliharaan itu, baik gedung ataupun peralatan mesin. Biasanya 2 itu sih untuk yang dipelihara. Kalau tanah nggak perlu, nggak ada. Dan itu syaratnya ya tadi itu emang harus tercatat menjadi aset daerah. Kalau pemeliharaan sebenarnya kontrolnya emang biasanya sih di OPD itu. Kalau untuk tanah sendiri, kalau bentuk pengamanan biasanya itu awal kita sebelum kita sertifikasi, kita lakukan pengsertifikatan, biasanya kita ada namanya pematokan lahan. Rupanya di OPDA nih tanahnya ini belum bersertifikat tuh, pasti kemungkinan kayak kita ke lapangan pasti akan ribut dulu nih. Pasti. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita datang langsung, biasanya kita ke OPD dulu tuh,
Kita panggil, kalau enggak biasanya kita undang lahan yang mau kita sertifikatkan tuh. Biasanya ada pengamanan awal tuh. Kira-kira nanti bermasalah enggak nih lahannya? Oh aman pak, katanya gitu kan. Nah kalau aman ya sudahlah, coba dipatok batas-batasnya mah dipastiin dulu, jangan sampai pada saat kita ke lapangan nanti ini dikomplain sama tetangga-tetangga sebelah nih, sampai tetangga batas. Nah, mereka akan matokkan tuh. Biasanya kalau mereka ngomplain ya pada saat matok itu tuh. Oh Biasanya iya. nanti Langsung ketahuan. pada nyamperin gitu ya pak? Pasti biasanya kita kalau matok juga pasti kan dia akan menghadirkan tetangga batas. Jadi nggak sepihak. Baru pemberkasan untuk tadi bisa pengsertifikat. Pasti ada pada saat kita inventarisasi kan pasti ada pasti ada. Biasanya di peralatan mesin. Ya tadi saya ceritakan dari awal kan. Di sini aset-aset yang udah lama tuh. Terus yang mengurus barang itu udah gonta-ganti. Nah, biasanya dia kesulitan untuk mencari atau melihat mana ini asetnya yang mana kan biasanya seperti itu. Kalau misal dioper-oper kayak gitu, apakah dari pihak yang pertamanya nggak ngasih kayak informasi dulu ke yang barunya gitu pak, atau gimana? Justru kadang-kadang mereka itu diem-diem aja. Oh, jadinya nggak dibawa hilang informasi aja ya? kan, kadang-kadang nggak dibalik-balik. Baru kadang-kadang tuh emang kalau ada laporan biasanya kita kan mereka bersurat tuh kadang-kadang bahwa kendaraan A dibawa orang yang sudah pensiun tuh, biasanya kita tindak lanjuti dengan bersurat ke mereka yang pemegang itunya biasa seperti itu. Tapi kalau biasanya nggak ada pemberitahuan, biasanya tahunya ya pada saat inventarisasi, nggak perlu. Tapi kalau seandainya ternyata barang ini udah nggak ada, atau mungkin udah dijual atau hilang, ya di TGR kan, tuntutan ganti rugi namanya. Nanti ranahnya inspektorat yang akan menyidang kerjasama dengan kita. Kita sidang, kemudian seperti apa, baru kita tentukan ini apakah dihapuskan atau harus diganti. Tapi sebagian besar biasanya kalau yang dibawa gitu biasanya pasti disuruh diganti. Kecuali hilang pun pada saat sidang kita tanya, umumnya diparkir di mana, dikunci enggak, digembok enggak, kita tanya biasanya. Tapi kalau ada unsur kelalaian ya harus ganti rugi. Ya biasa per 5 tahun itu kita laksanakan, tapi per 5 tahun minimal. Tapi biasanya kita ada pemerintahan BPK tuh. Kita bisa tahapan. Mungkin tanah, kemarin kita udah pernah laksana, kita tanah. Berikutnya biasanya ke peralatan mesin. Peralatan mesin biasanya pun kita nggak keseluruhan. Untuk penghapusan aset pastinya harus keputusan bupati. Kita bisa menghapus aset itu emang harus izin bupati dan hasil keputusan bupati. Untuk penghapusan aset sendiri ada beberapa macam. Bisa dikarenakan adanya penjualan. Dalam artian gini, kita tiap tahun surat ke OPD. Jadi aset-aset apa aja yang sudah rusak atau yang sudah tidak gunakan, yang sudah nggak layak, biasanya dikekitain. Tapi kan data dulu biasanya mereka buat datanya dulu, diinventarisasi, cek dulu oleh OPD-nya, diinventarisasi dulu barang-barang apa aja yang kira-kira emang udah nggak layak. Mereka cocokin tuh dengan data KIP, dengan data real fisik barang tersebut. Kalau udah oke, mereka laporan ke kita verifikasi bahwa benar emang secara data ada di aset daerah di OPD tersebut. Baru nanti kita ada pengumpulan aset, baru disitulah ada serah terima. Dan aset itu nanti akan kita lakukan penjualan melalui lelang. Dan itu untuk umum melalui website. Itu tiap tahun kita laksanakan. Dan siapa aja bisa beli ya Pak? Boleh, karena itu online. Iya. Itu dilaksanakan oleh kita tiap tahun ada. Dan kemarin pun kita juga lumayan sih untuk PAD juga, itu juga menambah PAD. Dan untuk ngurang-ngurang aset kita yang memang sudah tidak layak digunakan. Jadi intinya bisa dilaksanakan pengawasan melalui penjualan melalui lelang. Ada penjualan melalui tanpa lelang. Itu biasanya contohnya kalau suatu sekolah atau OPD yang merehab renovasi bangunan dengan membongkar atap tuh, atau bongkar tuh kan masih ada nilai ekonomisnya, terutama gentengnya. Itu juga sama, kita nilai tapi tanpa lelang, jadi siapapun boleh karena nilainya kan kecil bukan besar ya, dia boleh tanpa lelang, jadi langsung siapapun pembelinya bisa kita tawarkan tuh ke siapa aja yang mau membeli silakan. Yang selebihnya bisa melalui hibah.
pasti hibah pun juga keputusan bupati. Soalnya banyak desa tuh, karena desa itu kadang-kadang nggak punya tanah tuh, pengen ngebangun ini baru tuh. Nah, di sekitar situ ada lahan Pemda yang kosong. Biasanya suka bermohon tuh ke kita, atau bangunan suka bermohon ke kita untuk dihibahkan. Nah dari situ melalui hibah tadi kita bisa melakukan penghapusan. Juga bisa karena hilang. Itu pun harus dari hasil inventarisasi tadi. Atau hilang karena kecurian juga bisa. Hilang karena tidak ketahui sebabnya bisa, hilang karena kecurian bisa. Biasanya kan kalau tadi kan kita bilang yang kehilangan itu yang biasanya yang emang tidak di TGR kan. Kalau di TGR kan harus ganti rugi dong. Tapi kalau yang hilang karena bukan kelalaian, biasanya kita hapuskan juga. Tapi tetap harus keputusan bupati. Tetap seperti itu. Itu ada 3 tahapan tadi yang bisa dilakukan untuk penghapusan. Dari penjualan, bisa karena hibah, atau bisa karena hilang lagi. Itu 3 sebab untuk bisa dilakukan penghapusan. Tukar menukar juga bisa, sama kan kemarin juga kita ada tukar menukar tuh yang aset harian. Nah itu kita adakan tukar menukar. Kita walaupun kita menghapus, kita masih dapat lagi. Tapi kita data lamanya kita hapus dulu, baru data masuknya kita input baru lagi, seperti itu. Baik tanah ataupun bangunannya. Mungkin itu untuk kaitan penghapusan daerah. Saya kira untuk daerah Lebak yang benar emang kalau untuk anggaran itu PD-nya masih kecil. Jadi untuk memaksimalkan atau memenuhi kebutuhan kepentingan dinas atau OPD emang kita masih kurang. Banyak OPD juga emang masih kekurangan. Terutama lihatnya masuk ke kecamatan. Kalau mungkin di OPD dinas-dinas mungkin relatif bagus lah, dia lebih lengkap alat-alat sarana di kantornya lebih lengkap. Tapi kalau di kecamatan lihat aja, dia lebih banyak kekurangan, laptopnya pun, printernya pun masih banyak. Untuk SDM-nya benar, SDM juga bisa juga seperti yang tadi saya sampaikan. Di kita itu sering gonta-ganti pengurus barang. Kadang-kadang pengurus barang dari OPD utak kita didik udah bisa pintar kaitan pengelolaan aset, kadang dipindah tuh ke bidang lain, akhirnya dari nol lagi, akhirnya harus belajar lagi, baru lagi. Jadi kita bikin pusing. Kalau nanti pada saat ada pelaporan aset daerah tahunan kadang-kadang bingung karena SDM yang tadinya udah bagus tiba-tiba ganti, ya sudah nol lagi. Ya mungkin itu salah satu tantangan kita dalam pengelolaan aset daerah. Tapi itu yang banyak kita keluhkan, kan tadi gonta-ganti ya. Karena pada dasarnya mungkin bukan rahasia umum, untuk mengelola aset itu kebanyakan orang pada nggak mau. Di dinas-dinas itu kebanyakan itu dia mau mengelola aset itu kebanyakan terpaksa. Karena lebih mudah kita mengelola keuangan dibanding mengelola aset. Kenapa rasakan seperti itu? Kalau kita mengelola keuangan dari Januari sampai Desember selesai urusan. Kita begitu audit BPK atau ekstra selesai, ya udah selesai, nggak ada masalah. Kalau untuk aset dari mulai pengadaan, pemeliharaan sampai penghapusan, ya harus kita kawal, harus kita kelola dari awal sampai akhir. Jadi ujungnya itu endnya harus sampai penghapusan, dari pengadaan sampai beda tadi dengan keuangan cukup 1 tahun selesai. Kita udah selesai, kan baru lagi kan. Tapi kalau aset kan nggak bisa, harus berjalan terus sampai ujung-ujungnya tadi sampai penghapusan, baru selesai urusan, udah nggak ada tanggung jawab lagi. Tapi selama dia belum dihapus, ya harus emang masih kita harus kelola itu. Nggak bisa hilang karena masih tercatat di aset daerah. Soalnya tadi ya sampai udah penghapusan, itu tantangan besar untuk mengelola aset. Dan itu mungkin banyak yang dikeluhin Allah PD karena mereka kan orang-orang baru, kebanyakan udah gonta-ganti orang, karena kita udah tanya banyak yang nggak tahu juga. Dan hampir sama seperti itu seluruhan saya kira. Berarti memang kendala terbesarnya itu ada di SDM, dan SDM-nya perlu diperbaikin lagi ya Pak? Bisa juga seperti itu. Juga kaitan SDM ini juga pasti perlu namanya sosialisasi ya, ataupun pelatihan-pelatihan. Pasti nyambung dengan kaitan anggaran juga. Kadang-kadang ya emang di Lebak emang
masih rendah PAD-nya. Nah, selebih kita PAD daerah berapa sih dari anggaran keseluruhan? Paling baru 18%. Selebihnya kita masih menggunakan dana transfer pusat. Masih rendah emang gitu. Sama kayak Pandeglang. Iya. Sama juga masih rendah. Lebih mengandalkan dana transfer pusat aja kita. Kalau kita harus menjangkau ke sana kayaknya susah juga ya. Mungkin lebih ke apa ya, keaktifan peran masyarakat sendiri saya kira. Kesadaran sendiri oleh masyarakat saya kira. Tapi kalau kita masuk ke sana mungkin agak susah. Juga. Benar, agak susah juga. Emang di masyarakat sendiri, kesadaran mereka sendiri emang untuk bisa sama-sama merawat aset daerah. Emang kita suka ngelihat kadang-kadang kayak pagar-pagar aja pada hilang gitu kan. Yang banyak cuman biasanya gitu kalau untuk di lingkungan OPD ya emang pasti ada pengamanan saya kira kan ya, tentu pengamanan. Tapi kalau untuk gimana cara supaya menyadarkan masyarakat itu emang agak susah sih saya kira. Kembali ke pribadi masing-masing saya kira agak sulit juga sih saya kira. Ya mungkin agak susah sih jaga ya. Kalau kita bilang melalui lingkungan sekitar kan mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat juga kan ya. Ya mungkin bisa aja kalau emang ada aset-aset kita yang ada di sekitar itu. Tapi emang sebagian besar emang agak susah. Agak sulit sebenarnya untuk menghindari hal-hal seperti itu karena bisa dirusaknya bisa motif karena ekonomi. Bisa motif karena iseng. Saya kira banyak faktor yang menyebabkan kerusakan itu sebenarnya yang agak sulit juga sih sebenarnya untuk mengarah ke sana atau lagi untuk bersosialisasi. Saya kira juga bingung ke siapa kan gitu kan. Betul, Pak. Susah juga mau yang dituju siapa kan agak bingung juga sih. Aset daerah seperti fasilitas umum dan kendaraan dinas merupakan milik bersama yang harus dijaga untuk mendukung pelayanan masyarakat yang optimal. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk menjaga aset daerah agar tidak rusak. Kepedulian kita hari ini adalah kunci kenyamanan dan kesejahteraan bersama untuk masa depan daerah.